habis tempat duduk. Lalu saya bilang sama Bapak Karibuan, di mana penumpangnya? Mungkin ada turun di tengah jalan atau di mana yang tadi dibaliknya kayak tadi Simorogoro tadi mana? Lalu ditanya, di mana turun penumpang yang pertama? Lalu dibilang di Lagu Boti. Oh iya. Lalu dia berkata di Lagu Boti. Oh iya udah, kalau di Lagu Boti ada yang turun, biarlah ikutlah ini. Lalu si Black itu memberikan jawaban begini, apakah iseng, apakah serius, nggak tahu saya. Lalu berkata, kalau dia mau di bagasi, ya masuk aja katanya. Ku dengar di bagasi, ini kan ngajak ini. Tapi karena tujuanku pulang. Yang penting bagi saya sampai di surga. Lalu saya bilang sama si Bang, tolong Malay suruh dibuka bagasinya, banyak nggak barangnya? Lalu ditanya, Black, itu banyak barangnya enggak? Enggak, dikit barang. Lalu dibuka. Saya lihat separuh barang di bagasi. Lalu si Black itu bilang, kan bisa emang miring di dalam duduknya, menghadap ke sana. Aduh Tuhan, pusing kali lagu. Aku juga berpikir gini, hidungku nanti hitung leni karena asap knalpotkan gitu ya. Tapi karena tujuanku pulang dan tiba di surga, gak ada cerita lain. Kalaupun bertahan di shelter, gak mungkin lagi, gak ada uang. Memang dekat Jalan Narmonda tempat saya dulu pelayanan di sana. Tapi itu kan tidak mungkin lagi. Kalau saya katakan gak ada ongkos untuk pulang, kasihan kan gitu ya. Orang kan berkata, ada guru ini tentang masa dengan kita ibu. Dibilang pula kan itu susah. Lalu saya menjaga Bapak Ibu. Lalu akhirnya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Bapak Ibu jangan salah ngerti. Ibu bukan tidak kasih, tapi saya tidak mau minta. Karena saya dulu berkata begini, Tuhan, kalau Engkau memanggil aku, Engkau memperlengkapi aku. Kalau Engkau memanggil aku, Engkau mencukupkan apa yang diperlukan. Tapi ajak aku untuk siap dengan segala prosesmu. Nah puji Tuhan, akhirnya masuk di mobil simpati, jalan sampai Bapak Ibu di Parapat. Sebelah kanan kalau dari sini ngisi bahan bakar. Saya bilang begini, Black, bukan dulu, karena pengap di dalam. Pengap bener Bapak Ibu. Nah, akhirnya buka. Saya keluar sebentar. Setelah keluar, lalu dia bilang begini, masuk bang, masuk. Waktu dia nutup, agak kencang nutupnya bagasi. Tinggal saya kayak, waduh, kayak mau pecah. Nah, Bapak Ibu jalan. Sampai di daerah Lagu Boti, turun penumpangnya. Satu. Lalu si Black buka. Masuklah bang ke dalam. Situ. Di dekat pintu. Begitu saya masuk Bapak Ibu, yang di samping itu orang yang ku kenal, Ronald Sibarani, kerja Telkom, Jalan Aso-Aso rumahnya. Dia teman saya di Gangki. Lalu dia bilang begini, Amang tadi di mana? Dari mana? Dari sana. Saya bilang, saya kan bilang dari bagasi Bapak Ibu. Karena juga nanti dibilang ngapain di bagasi kan gitu. Saya bilang dari sana. Aduh Tuhan, tapi dalam pikiran Tuhan, jangan sampai dia tahu Tuhan aku tadi di bagasi. Masa bodoh. Itu Ronald Sibarani masih hidup sekarang Bapak Ibu. Nah, puji Tuhan. Tapi itu adalah perjalanan hidup. Artinya Bapak Ibu, kita tidak perlu menyerah pada keadaan. Ingat, keadaan itu adalah sebuah proses perjalanan untuk sesuatu tujuan. Katakan amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, saudaraku dikasih oleh Tuhan, maka itu kita lihat bersama-sama. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu saudara, saya sudah menutupi banyak itu sejarah gereja ini. Nanti akan dibagi. Saya harap nanti Pak Pendeta Muda Sony, Pak Albus Manalu, Pak Jutak untuk berbagi kita semua. Saya kira cukup ya. Nah Bapak Ibu, saya akan bacakan secara lengkap karena ini masih jam 7:10 ya kan? Oke. Nah Bapak Ibu, pada tahun 97, pada bulan Agustus, kami mengalami badai pelayanan di GBI Pintu Angin. Dan memang seharus meninggalkan pelayanan dan gereja tersebut serta memulai pelayanan yang baru di rumah salah seorang jemaat yang bernama Bapak M. Smora, kurang lebih 2 tahun.
dengan jemaat berjumlah 15 orang. Oleh tuntunan Tuhan Yesus melalui rohnya pada tanggal 18 Februari 99 pelayanan kita atau pelayanan kami diresmikan oleh BPDGB Sumatera Utara di Aula Mapolres Tapanuli Tengah pada tanggal 21 Februari 99 itu juga memulai ibadah perdana di Meeting Room Hotel Wisata Indah Sibolga. Setelah badai menerpa pelayanan kami di GBI Pintu Angin Sibolga, maka pada tahun 97, kalau tidak salah, saya mengikuti sebuah seminar di Parapat yang dilayani oleh Bapak Dr. Pendeta Alek Tan Saputra dari GBI Surabaya. Saya mendengar kesaksiannya tentang bagaimana pertolongan Tuhan yang ajaib dan dahsyat menyembuhkan anaknya dan membuka jalan pintu bagi pelayanan yang ada di Surabaya yang sekarang di Ginden. Mendengar itu saya menangis di bangku paling belakang. Hampir semua orang maju ke depan untuk didoakan, tetapi saya tidak maju ke depan. Dan saya terus menangis dan merenungkan kesaksian itu. Saya berkata dalam hati kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak akan maju untuk didoakan, tetapi saya merindukan kuasa-Mu, mujizat-Mu dalam hidupku, dalam keluargaku, dan dalam pelayananku. Kalau Engkau telah menolong dia, Pendeta Alek, saya mohon Engkau tolong saya. Pada tahun yang sama, Pendeta Bambang Jonan memberikan suatu siraman rohani, yaitu di waktu pagi di sidang majelis daerah Gereja Betel Sumatera Utara Wisma Metodis Parapat. Dari Matius 5 ayat 20, beliau berkata, jika orang Farisi berpuasa 2 kali dalam seminggu, nah lalu Anda berapa kali? Saat itu saya langsung menangkap dan berkomitmen untuk berpuasa 3 kali dalam seminggu. Pada suatu hari menjelang tengah hari, tepatnya Rabu pada pukul 11 siang tahun 98, saya sedang duduk di kursi di ruang tamu di pintu angin. Tiba-tiba saya merasa berada di suatu ruangan yang indah dan sejuk, dan saya melihat diri saya ada dalamnya. Penglihatan yang sangat menakjubkan. Tanpa pikir-pikir dan tanpa pertimbangan-pertimbangan, saya melompat dan berjalan keliling di rumah sambil mengepalkan tangan saya ke atas serta berkata, amin, yes, amin Tuhan. Saya yakin tempat itu bukan surga, tetapi tempat itu adalah tempat di mana saya akan melayani-Mu. Saya mulai menceritakan penglihatan itu kepada jemaat yang di pintu angin dan kepada banyak orang, tetapi mereka menanggapi dengan negatif dan sinis, dan mereka seolah-olah tidak percaya, dan mereka menganggap perkataan saya itu adalah ngawur. Setiap hari saya mulai membayangkan bahwa saya akan melayani di tempat yang sangat bagus, dan saya diteguhkan ayat Alkitab saat itu yang tertulis dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat yang 7b. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Pada awal tahun 98, saya mulai ikut bergabung dengan GBI Medan Plaza. GBI Medan Plaza datang mengunjungi kami waktu itu melalui pertemuan misi, dan kami mengadakan kebaktian penyelenggaraan jemaat di rumah Bapak MC Mamora sebagai tempat peribadatan. Pada kedatangan mereka ketiga kalinya, langsung dipimpin oleh koordinator misi Pendeta Derlin Yosua, dan Pendeta Derlin Yosua meminta saya agar mencarikan sebuah tempat untuk yang bisa menampung 50 orang untuk ibadah pada malam harinya. Saya katakan kepadanya, saya tidak mengetahui di mana ada tempat seperti itu. Kemudian kami berangkat ke tempat mereka menginap, Hotel Wisata Indah Sibolga. Setibanya di hotel, manajer hotel Pak Pasaribu mengajak kami memasuki suatu ruangan meeting room. Begitu kami masuk, saya terkejut dan terkagum-kagum karena saya langsung teringat tentang penglihatan yang pernah saya terima. Bentuk dan keadaan ruangan persis sama dengan apa yang saya lihat dalam penglihatan itu. Lalu saya taruh tangan saya ke dinding dan berkata, Tuhan, ini ruangan yang Kau berikan itu dalam penglihatan untuk tempat peribadatan kami. Jadilah ya Tuhan, kataku dalam hatiku kepada Tuhan. Dan saya pun makin dikuatkan oleh Tuhan melalui ruangan itu, bahwa yang diperlihatkan itu kepada saya benar-benar ada. Hari demi hari keyakinan makin kuat bahwa saya akan pakai tempat itu untuk menjadi tempat pelayanan. Pada saat Indonesia atau khususnya Jakarta rusuh,
yang dikenal dengan reformasi. Saya mendengar suara pada malam hari saat tertidur. Suara itu sangat jelas dan kuat. Suara itu berkata demikian, bangun dan pergi ke kota dan cari kota itu bagi Kristus. Saya terbangun dan saya melihat jam dinding menunjuk pada jam 3.30 dini hari atau subuh. Saya duduk di tempat tidur sambil melihat istri dan anak-anak sedang tidur pulas. Lalu saya berkata, Tuhan, suaramukah itu? Jika itu suara Tuhan, mengapa engkau memakai perkataan cara? Bukankah bicara itu merampas dan merampok? Lalu saya berkata dalam hati, mungkin itu gara-gara melihat dan menonton televisi tentang demonstrasi yang ada di Jakarta itu. Lalu saya kembali tidur lagi merebahkan badan saya. Berselang beberapa menit, saat mata saya hampir tertidur, tiba-tiba suara itu saya dengar lagi. Bangun dan pergi ke kota dan carah kota itu bagi Kristus. Saya pun bangun kembali dari tempat tidur dan duduk di tempat tidur itu dan berdoa. Saya angkat tangan saya dua-duanya. Lalu aku berkata, Tuhan, suaramukah itu? Jika itu suaramu Tuhan, ya, saya akan berangkat ke kota. Dan sekarang pun saya akan berangkat. Amin. Saya pun bangun dan saya membangun istri dan saya katakan, saya mau ke kota. Istri saya berkata kepada saya, ngapain? Lalu saya katakan, nanti setelah pulang akan saya kasih tahu. Jawab saya. Lalu saya pergi ke kota dengan mengendarai sepeda motor, mulai dari Pintuangin, Jalan Jainul Arifin, Jalan Supranto, Jalan Horas, Jalan Sisingamaraja, dan kembali ke Pintuangin. 2 minggu kemudian saya berangkat ke Medan untuk mengikuti doa pengerja di GBI Medan Plaza. Besoknya sebelum saya kembali ke Sibolga, saya memberitahukan suara yang kudengar itu kepada koordinator doa Pak Basingan dan saudara Parhudian Syakia. Dan mereka berkata kepada saya, Pak Siregar akan dipakai oleh Tuhan di Sibolga untuk menjara merampas jiwa-jiwa dari kuasa kegelapan di Sibolga untuk Kristus. Lalu saya semakin yakin bahwa Tuhan akan menuntun kami membuka pelayanan di pusat kota Sibolga. Dan saya terus dikuatkan oleh kitab Wahyu pasal 3 ayat 7b. Saya terus mengajak jemaat untuk berdoa agar Tuhan membuka jalan secara nyata untuk kota Sibolga. Kami mulai mengumpulkan rupiah demi rupiah selama beberapa bulan dengan jumlah 125.000 rupiah. Saya minta kepada Bapak PJ Nababan waktu itu sebagai Ketua PD agar berkenan meresmikan pelayanan. Tetapi Bapak itu berkata, berapa ada uangmu? Nanti saya meresmikannya. Dan tidak lama kemudian tutup karena tidak ada uang kontrak. Nanti GBI Sumatera Utara yang malu dengan saya sebagai Ketua BPD. Tetapi saya tetap ngotot untuk diresmikan. Akhirnya beliau pun berkata, sudah, hari Selasa kita bertemu di Medan Plaza. Sebagai kita berbicara dengan Pendeta Bambang Jonan. Saat kami ada di ruangan Pak Pendeta Bambang Jonan, Pak B.C. Nababan memberitahukan rencana untuk kontrak meeting room hotel yang akan dipakai sebagai tempat peribadatan. Namun Pak Pendeta Bambang Jonan berkata, dia, Edward Siregar, tidak ada meminta uang kepada saya. Dan beliau bertanya kepada saya, Pak Bambang maksudnya, Siregar, nekat dan beriman? Lalu saya menjawab beliau. Jawab saya, ya, saya nekat dan beriman, Pak. Akhirnya kami pulang tanpa ada bantuan dana. Oleh karena anugerah Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, maka pada hari Kamis 18 Februari 99, Ketua BPD GBI Sumatera Utara Pak Pendeta B.C. Nababan meresmikan pelayanan Gereja Betel Indonesia di Aula Mapolres Tapanuli Tengah Sibolga. 3 hari kemudian, di 21 Februari 99, kami memulai ibadah perdana di meeting room hotel wisata Sibolga. Semua yang hadir pada saat itu kurang lebih 25 orang, sudah termasuk para pelayan. Kami kontrak sekretariat di Jalan Albertus nomor 9 dengan harga 3 juta per tahun. Dan saya merekrut pemuda-pemudi 5 orang untuk menjadi bultangan. Dan termasuk yang WL tadi, yaitu siapa gua ya? Dewi, jadi lupa aku gara-gara baca ini. Dewi Manula. Mereka dulu ada 5 orang. Saya merekrut mereka
Saya rekrut mereka, kami selalu bertengkar di rumah dengan ibu. Karena kenapa? Dia berkata, gak ada uang, tapi orang kau buatlah dari sana. Kau kasih makan, kau sewa tempatnya. Lalu saya katakan begini, kau tidak mengerti apa yang di hatiku. Belum tentu engkau bisa kawanku untuk terus menerus ku ajak untuk kupaksa menangis di kaki Tuhan. Karena semakin banyak orang menangis, maka akan terbuka kemurahan Tuhan. Maka mereka ada 5 orang waktu itu ada di situ. Kami terus berdoa agar kuasa dan mujizat Tuhan terjadi dalam pelayanan ini. Sebab kami hanya memiliki uang sebanyak 125.000 rupiah. Kami membayar ruangan itu sekali pakai, maksudnya meeting room, dengan 200.000 rupiah. Nah, setelah ibadah pertama, kami langsung mengalami defisit 25.000 rupiah. Oleh dorongan Tuhan, saya memanggil Bapak Kapten Pasar Ibu dengan ibu atau istrinya Ibu M. Bornoban. Saya katakan kepada mereka, tolong Aman dan Ina dahulukan uang untuk membayar seluruh pengeluaran kita sampai keuangan gereja membaik. Mereka pun setuju dengan apa yang saya katakan. Ibadah kami buat sore pada pukul 4 sore. Dan kebaktian sore ini pun hanya berlangsung kurang lebih 5 bulan. Dan kami rubah jadi ibadah jam 10. Ajaibnya, jiwa-jiwa terus bertambah-tambah. Dan banyak orang yang minta untuk didoakan. Lalu mereka mengalami manifestasi roh. Terjadi banyak mujizat. Orang sakit disembuhkan, yang terikat dikuasai oleh si jahat dilepaskan. Banyak orang yang minta untuk doa pelepasan. Tuhan makin nyatakan kuasa dan kekuatannya. Gereja kami atau gereja ini disebut sebagai gereja yang kesurupan. Karena banyak yang mengalami manifestasi setiap ibadah, lalu mereka datang hanya untuk melihat dia saja, tetapi pada akhirnya mereka menjadi jemaat. Setelah 1 tahun ibadah di hotel, kami buat 2 gelombang, yaitu pada jam 8.15 dan 10.30. Jiwa-jiwa pun terus bertambah. Tuhan kirimkan sehingga tempat itu hampir penuh 2 sesi. Melihat jemaat itu semakin banyak, saya mulai berpikir untuk mengetahui keadaan keuangan. Saya minta data keuangan selama 2 tahun dan puji Tuhan luar biasa. Kekurangan keadaan defisit 14 juta lebih. Saya hampir stres melihat keadaan keuangan itu. Lalu saya berkata kepada Bapak Kapten Pasar Ibu dengan Ibu Bordalan, tolong jangan ada yang tahu seorang pun mengenai keuangan itu, kecuali kita bertiga. Istriku pun tidak boleh tahu. Ini adalah rahasia iman. Mengapa saya katakan waktu itu istriku pun tidak boleh tahu? Kami kan bisa perang Irak dan Iran, kan bisa itu kan? Maka saya katakan, saya pesankan kepada mereka, istriku pun tidak boleh tahu. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, lalu saya kembali pulang ke rumah. Saya pulang ke rumah dan langsung masuk ke kamar dan berdoa dengan setengah suara. Tuhan, mengapa begini? 14 juta Tuhan. Ini bukan jumlah yang sedikit. Seandainya pun aku jual diriku, pasti tidak akan ada yang membeli aku dengan harga seharga itu. Inilah cerita tangisku hampir setiap saat. Kemudian saya pergi ke Medan untuk meminta bantuan kepada Bapak Pendeta Bambang Jonan. Setelah saya masuk ke ruangan beliau, saya mulai mengutarakan keadaan. Tetapi Bambang Jonan berkata, saya tidak akan membantu Anda. Lalu beliau menceritakan bagaimana mulai pelayanan GBI Medan Pasang dari 119 orang menjadi ribuan jiwa. Dia berkata, saya naik angkot untuk pelayanan, dan jika sekarang diberkati dengan berlimpah-limpah, tidak datang dengan begitu saja. Saya mulai dengan jemaat sedikit itu dan saya tetap setia. Lalu kembali beliau berkata kepada saya tidak akan membantu Anda. Kalau kami bantu you, kemudian habis, you datang lagi. Kepada saya untuk meminta bantuan. Lalu beliau mendorong dan menasihati saya, memotivasi saya dan berkata, ajar jemaat itu untuk memberi. Saya jawab, sudah Pak, saya sudah berkhotbah. Kemudian beliau berkata lagi, ajar terus sampai mereka memberi. Akhirnya saya pulang dengan perasaan kecewa. Tetapi saat berada dalam lift untuk turun dari lantai 6 ke lantai 1, Tuhan menaruh kata-kata yang membangkitkan semua saya. Kalau Tuhan dapat menolong Pendeta Bambang Jonan, saya percaya Engkau sanggup menolong saya.
Saya diliputi satu roh keberanian dan kekuatan yang baru seperti memenuhi kehidupan saya. Kata-kata Pak Bambang Yonan itu sepertinya terus terdengar di pendengaranku. Tiba hari Minggu, saya mulai berkhotbah tentang memberi. Dan memasuki bulan ketiga setelah pertemuan itu dengan Pak Bambang Yonan, jemaat datang didampingi oleh Bapak MTP Siregar, abang kandung saya sebagai jemaat dan sekaligus juru bicara. Beliau berkata bahwa mereka keberatan dengan khotbah saya yang sudah 2 bulan terus perihal materi tentang uang. Saya tidak dapat meja mereka. Saya menangis dan masuk kamar. Dan sampai mereka pulang, saya tidak keluar lagi dari kamar. Dan saya pun tidak tahu mereka pergi. Saya hanya tahu menangis pada Tuhan. Menangis terus karena saya tidak tahu mau melakukan apa. Saya tidak berhenti berkhotbah tentang memberi. Memasuki bulan keempat, mereka datang lagi. Mereka keberatan karena saya sudah 3 bulan berkhotbah hanya tentang memberi dan tentang uang. Bapak MTP Siregar sebagai juru bicara berkata, kalau kau tetap berkhotbah tentang itu terus, maka jemaat akan meninggalkanmu. Kaulah di gereja ini. Kemudian saya berdiri dengan agak marah dan berkata dengan keras sambil menunjuk mereka. Saya katakan, saya tidak mengemis untuk makan. Kami dapat makan ala kadarnya dengan gaji istriku sebagai PNS. Tetapi saya khotbahkan itu supaya kau dan kau diberkati. Saya sambil menunjuk mereka. Setelah berkata demikian, saya masuk ke dalam kamar dan menangis dan berkata, Tuhan, orang tidak suka dengan apa yang saya katakan. Tetapi saya tidak tahu saya harus berbuat apa. Kalau Engkau Tuhan menyukai apa yang saya katakan itu, beri saya keberanian. Dan akhirnya saya tertidur dan tidak mendengar lagi diskusi mereka sampai mereka pulang. Bulan keempat, saya terus berkhotbah lagi mengenai memberi kepada Tuhan. Saya semakin berani. Rasa takut itu dan rasa ragu tidak ada pada saya. Selama 4 bulan saya berkhotbah mengenai memberi persembahan secara berturut-turut. Artinya selama 16 kali hari Minggu berturut-turut. Puji Tuhan, luar biasa karya Roh Kudus. Tuhan terus menambahkan jumlah jiwa-jiwa bersama-sama kami. Sekitar 9 bulan kemudian, saya menerima laporan keuangan dari bendahara dalam keadaan surplus setelah 9 bulan. Lalu saya berkata, oh haleluya, sungguh ajaib, Yesus mengubah kekurangan menjadi berkecukupan. Dan saya terus dikuatkan nats Alkitab Wahyu 3 ayat 7b dan Filipi 4 ayat 19. Pada tahun kelima setelah resmi jadi jemaat gereja Bethel Emmanuel Kota, maka oleh Bapak Bupati Tapanuli Tengah Dr. Anus Tuani Lumbantobing pada saat itu, agar kami pindah ke Topas WI yang berkapasitas 500 orang. Di tempat ini pertambahan jiwa terus bertambah. Kami membuka ibadah raya 2 gelombang, yaitu 8:15 dan 10:20. Saya percaya kalau Tuhan yang memanggil, maka Dia akan memperlengkapi dan mencukupkan apa yang diperlukan. Banyak orang berkata bahwa kami waktu itu punya sponsor atau pendeta yang lain. Namun yang menjadi sponsor waktu itu adalah Tuhan Yesus Kristus, pemilik gereja itu sendiri. Semua kami yang melayani di GBI sebuah kota sampai sekarang adalah orang-orang yang sangat sederhana. Ya. Walau kami orang-orang yang sangat sederhana, Tuhan berkemurahan untuk memenuhi, memanggil, memperlengkapi untuk dipakai di ladangnya. Jadi bukan karena kuat dan bukan karena gagah, tapi rohku, kata Tuhan. Pada tahun 2003 kami membeli tanah pertapakan gereja dengan luas 1.700 meter kubik di Sibuluan Lampung, atau yang sekarang di GBI Sibuluan, kurang lebih 5 km dari pusat kota Sibolga. Pada tahun 2005 BPD GBI Sumatera Utara dan Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah meletakkan batu pertama pertanda akan dimulainya pembangunan, dan oleh anugerah Tuhan pembangunan gedung gereja dimulai tahun
dengan ukuran 14 meter lebarnya dan 30 meter panjangnya. Dengan perkiraan waktu itu biaya yang diperhitungkan itu adalah 1,4 miliar. Adapun kapasitas gereja itu dapat menampung kurang lebih 450 orang. Sejak bulan Februari, ini sebulan. Sejak bulan Februari 2011 kami memulai ibadah raya setiap minggu pukul 9.30 WIB dengan sound system yang memadai di GBI Sibuan. Bapak Ibu perlu saya terangkan mengapa ada di sini 9.30, karena waktu itu saya melayani di kota. Lalu di sesi pertama saya harus pergi ke sana, di antara selingan. Sesi kedua selesai khotbah dari sana saya tinggalkan, lalu saya kembali ke kota. Saya hampir tidak merasa memiliki kendala kami tidak merasa memiliki kendala dalam pembangunan itu, walau terkadang harus berhenti karena tidak ada dana. Mengapa saya katakan tidak terkendala? Karena saya mengerti bahwa itu adalah pekerjaan Tuhan, dan pekerjaan Tuhan tidak pernah terkendala. Saya selalu ikuti alur dan pimpinan Tuhan, sehingga saya tidak stres. Saya belajar berjalan memahami segala rencananya. Oleh anugerah Tuhan, pada akhir Juli 2018 GBI Sibolga Kota memiliki tempat pertapakan rumah peribadatan di Jalan Yor Sudarso nomor 35 yang kita tempati sekarang. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, itulah perjalanan pelayanan gereja kita Sibolga Kota dan juga GBI Sibolga. Maka untuk itu saya mohon Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita terus berdoa.